Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pelajaran kita, studi kita tentang Battle Endgame Benteng versus Benteng di posisi Seron nomor 2 dan Seron nomor 3. Posisi Seron nomor 2 dan nomor 3 ini merupakan posisi kemenangan buat yang unggul satu pion. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan posisi Seron 1 di mana dalam kondisi unggul satu pion pun masih bisa berakhir miss. Karena posisi raja ini hanya ter-cut off satu file seperti ini. Beda dengan posisi Seron nomor 2 dan nomor 3 yang akan kita ulas di video ini nanti, ter-cut off 2 file. Jadi saat ter-cut off 2 file atau lebih, posisinya adalah posisi kemenangan mutlak buat yang unggul satu pion. Nah, buat kawan-kawan yang belum nonton video saya sebelumnya yang membahas posisi Seron nomor 1 yang hanya ter-cut off satu file seperti ini, kalian juga jangan lewatkan penjelasan saya, di mana kalau kalian saat kalah satu pion di posisi seperti ini, kalian mampu bertahan dan bisa bertahan dan mengakhiri permainan dengan remis dan permainan kalian akan selamat. Cara-caranya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nanti video saya taruh linknya di akhir video ini, bisa kalian klik langsung dan bisa kalian pelajari. Jangan kalian lewatkan, supaya nanti waktu di permainan kalian nggak kikuk, nggak mikir macam-macam, dan bisa bertahan dan selamat dari kekalahan. Nah, di video ini kita akan membahas dua posisi Seron, posisi 2 dan posisi 3. Bedanya posisi 2 dan 3 seperti ini. Kalau posisi 2 yaitu raja ini tidak berada di tepi papan, posisi 3 raja berada di tepi papan seperti ini. Apakah terjadi di lajur H ataupun di lajur A? Oke, terlebih dahulu saya akan jelaskan cara mengkonversi keunggulan satu pion ini menjadi sebuah kemenangan saat kalian menemui situasi seperti ini. Saya ambil dari sudut pandang putih saat putih unggul satu pion. Sekali lagi saya jelaskan soal ciri khas posisi Seron ini ya. Posisi Seron ciri khasnya saat ada pion yang belum masuk ke area pertahanan lawan, baris kelima ataupun baris keempat, kebalikannya. Ya, dan benteng lawan berada di depan pion kita seperti ini dan menjaga jarak sejauh mungkin dengan posisi raja, bukan di baris ke-7 tapi sejauh mungkin di baris belakang atau baris ke-8. Nah, untuk mencapai kemenangan, langkah pertama yang bisa diambil oleh putih di posisi ini adalah manuver raja keluar ke C4 untuk mendukung pionnya jelas. Nah, saat pion ini sudah bisa masuk ke baris kelima, kita akan lebih mudah untuk memenangkan posisi seperti ini. Jadi hitam langsung saja melakukan skak untuk mengusir raja. Kita maju ke B5, benteng kembali mengejar pion, kita geser lagi raja C5, benteng skak lagi, kita maju ke B6. Nah, saat ada benteng D8, kita nggak perlu mundur. Kita bermain dengan benteng D1. Apa yang menjadi pembeda posisi Seron 1 dan posisi Seron 2 ini? Nah, di posisi ini saat ter-cut off satu file, dan kita coba kondisikan posisi raja di sini dulu ya. Bentar. Skak lagi sini. Kembali ke sini dulu. Skak ini. Nah, saat hanya ter-cut off satu file seperti ini, benteng kembali ke D8, kita nggak bisa bermain dengan benteng D1. Karena setelah lajur ini ditinggal oleh benteng, raja hitam ini ya lebih cepat untuk masuk ke area permainan dan mengawal pion putih menghadangnya dan permainan akan berakhir miss. Beda lagi di posisi Seron nomor 2. Saat ter-cut off 2 file seperti ini dan benteng ini digeser untuk mengawal pion, raja hitam masih butuh beberapa tempo untuk masuk ke permainan dan menghadang pion putih. Itu yang menjadi pembeda. Nah, di sini benteng hitam nggak mungkin akan melakukan skak karena raja C7 tempo ancam benteng dan bisa kuasai kontrol peta D8. Putih menang mudah, langsung nanti bisa mengawal pionnya. Jadi mungkin atau ya hitam pasti melangkah dengan rajanya ke F6 untuk segera masuk ke area permainan untuk menghadang pergerakan pion. Nah, sekarang kita dekati benteng sekali lagi, raja C7. Kalau benteng geser kanan atau kiri langsung, ya kita lebih enak dorong pion langsung. Nah, seumpama benteng ini menghadang pion dengan naik ke peta D5, menghadang pergerakan pion, kita serang lagi. Kalau mundur, ya kita tinggal dorong pion maju D5.
Kalau geser ke sini pun juga kita bisa dorong pion langsung ya. Dan seterusnya kawan. Dengan mudah kita akan memenangkan permainan. Seumpama benteng ini digeser ke A5, berharap juga nanti bisa melakukan skak-skak lewat sisi kiri ini ya. Kita tinggal dorong pion aja bisa. Ya, bisa. Kalaupun melakukan skak di sana, ya kita bisa bergerak mundur ke C7 di situ. Ataupun kalau ada melakukan skak lagi, ya kita dekati benteng ke B6 terlebih dahulu. Kalau ada hadangan, kita dekati lagi ya benteng itu dan seterusnya kawan. Nah, seperti itu caranya dan putih bisa menang. Oke, mungkin kalian bingung. Kita ulangi sekali lagi ya. Udah skak di situ, kita bergerak ke sini, benteng kembali ke sana. Nah, di sini raja geser lagi, benteng cek. Raja B6 dan saat benteng ke D8 kita bergerak benteng D1. Raja F6 di sini kita dekati benteng hitam, raja C7 benteng D5 kita dekati benteng. Nah, benteng geser ke sini kan ya. Benteng ke sini kita bisa dorong pion dan ada juga langkah seperti ini kan. Benteng E1 untuk meng-cut off posisi raja hitam supaya nggak bisa masuk ke area permainan. Seumpama ada skak di sana, ya raja geser ke situ. Kalaupun ada skak di sana, kita bisa bergerak mungkin raja ke situ ya. Kalau ada skak lagi di situ, ya raja bergerak ke sini. Dan kalau benteng ke situ, kita geser lagi ke sini. Kita mampu mengawal pion ini. Kalau sudah masuk ke baris kelima, enak kawan, sudah enak dan putih bisa menang. Oke. Pola dan prinsipnya seperti itu kawan. Saya nggak perlu sampai tunjukkan promosi. Kalian bisa lanjutkan. Nah, sekarang apa yang menjadi pembeda untuk posisi ketiga saat raja ini berada di tepi papan seperti ini? Cara yang kita buat di posisi nomor 2 tidak bisa kita pakai lagi. Ada perbedaan. Jadi di posisi nomor 3 yang kalian harus lakukan untuk bisa mempromosikan pion ini maju sampai baris terakhir adalah membuat 2 ancaman sekaligus. Yaitu karena posisi raja berada di tepi papan, ter-cut off oleh benteng di lajur G seperti ini, kita bisa membuat ancaman yaitu skakmat dan mengawal pion kita maju. Jadi ada 2 cara seperti itu. Dan seperti yang saya sebutkan, cara untuk menang seperti posisi nomor 2 nggak bisa kita pakai karena seperti ini. Raja D4, benteng cek ya. Raja ke J5, benteng kembali ke sana. Raja D5, benteng cek. Raja ke sana, benteng E8 dan kalau ada benteng E1 di sini. Nah, di sini permainan bisa berakhir misalkan. Coba lihat evaluasi bar langsung turun karena raja akan bergerak ke sana ya. Nah, kalau kalian dekati benteng seperti tadi ya caranya, nah bentengnya akan digeser ke lajur A. Bisa juga ke peta E5, tapi sedikit lebih baik atau langsung mendapatkan tempo lebih cepat dengan benteng A8. Dengan bergeser langsung ke sisi kiri papan, ke sisi yang paling panjang ya. Seperti di video sebelumnya, di posisi seperti ini ada sisi panjang dan ada sisi pendek. Di mana sisi panjang kita dapat di posisi sisi kiri papan ini dan sisi pendeknya ada di berada sisi kanan ini kawan. Dan menggeser benteng ke sisi yang panjang ini berharap bisa melakukan skak-skak lewat baris ke baris dan permainan bisa berakhir miss. Nah, kalau kalian dorong pion ini maju segera dan bisa melakukan skak di situ. Dia bergerak di situ, skak lagi di sana. Kalian dekati benteng, entah kemana ke situ, ya benteng bisa kembali ke sini dan pion ini bisa jatuh, permainan akan berakhir miss. Itu yang menjadi pembeda. Oke, kita awali sejak langkah pertama seperti ini ya. Nah, kita membuat 2 ancaman sekaligus. Di sini kita bisa juga ke sini, ke D4. Saat ada skak di situ, kita manuver ke sini ya. Kita manuvernya ke sini. Dan ada skak di sana. Raja akan bergerak ke peta F6. Nah, disinilah 2 ancamannya itu kawan. Yaitu ada skak mat dan bisa mengawal pion yang di sini. Kalau ada benteng F8 cek, raja tinggal ke sini dan kita bisa mengawalnya promosi. Nah,
bagaimana jika posisi atau di sini raja lawan ini saat kita manuver ke peta D4, ambil contoh ya. Sama kalian ke F4 juga bagus. Ambil contoh kita ke F4 saja, raja ini bergerak ke peta H5. Ya, kita bisa membuat pergerakan dorong pion langsung lah ya. Kita bisa membuat dorongan pion langsung. Oke, polanya seperti itu. Nah, bagaimana jika raja ini di awal berada di peta H5? Anggap saja di peta H5, kalau tadi kan di peta H6. Nah, di sini kita bisa membuat langkah seperti, ya hampir sama seperti tadi, cuma beda kali ini kita buang tempo. Kita buang tempo dengan benteng G1. Dengan benteng G1. Nah, seumpama kita mencoba dorong atau geser benteng untuk melakukan skak lewat sisi panjang atau long range-nya. Nah, kita mulai dorong pion di situ. Bisa dorong pion. Kalaupun ada skak di sana ya. Nah, coba lihat, raja bergerak ke situ, naik, ada ancaman skakmat nanti dan bisa mengawal pion putih, bisa menang. Nah, kalaupun ada benteng A6 untuk mengawal pion di sini, nah kita dorong saja. Kalaupun disikat oleh benteng, ada dua ancaman sekaligus. Skakmat di situ kawan. Jadi nggak perlu saya perpanjang ya, langkah demi langkah enggak. Yang penting kalian tahu konsepnya. Yang penting kalian tahu konsepnya. Di mana posisi Ceron yang kedua, nah, seperti ini awalnya ya, posisi Ceron seperti ini, kita bisa membuat pergerakan zigzag di situ ya. Dan tadi dengan benteng. Beda lagi dengan posisi ketiga. Di sini kalian membuat dua ancaman sekaligus, yaitu maju untuk menskakmat raja lawan dan sekaligus mengawal pion untuk maju lebih ke dalam. Jadi langkahnya seperti itu untuk posisi nomor 3. Saya harap kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Sekali lagi, jangan kalian hafalkan langkah per langkah, tapi konsep dan polanya saja kalian perhatikan di atas papan. Oke, untuk posisi Ceron nomor 3 ada perbedaan. Ada perbedaan, ya saya buatkan video tersendiri saja biar nggak campur aduk, agar setiap video ada tema menang atau kalah. Kalau di video pertama kan temanya remis. Sekarang video posisi 2 dan 3 adalah temanya menang untuk yang unggul satu pion itu. Jangan lewatkan juga seperti tadi ya video sebelumnya, linknya ada di sini, tinggal kalian tap aja, kalian bisa melihat posisi Ceron nomor 1. Terima kasih, jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe-nya. Tentu jangan lupa untuk bisa mendapatkan notifikasi video-video catur berikutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.